Korupsi 271T. Buset dah. Gila. Gue punya duit 271T. Gue beli gorengan satu, gue bayar se-M. Halo, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang sangat viral, yang sangat mengejutkan publik, yang mana ada tersangka korupsi senilai 271 triliun, yaitu suaminya Sandra Dewi yang bernama Harvey Mois, yang merugikan negara sekitar 271 triliun. Yuk, seperti apa kelanjutannya yang netizen komentari? Ini dia. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi, ya, disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Korupsi 271T. Buset dah. Gila. Wow, ini ya teman-teman, ini tanggapan dari para netizen ya teman-teman. Ayo kita dengarkan bersama-sama ya. Gue punya duit 271T. Gue beli gorengan satu, gue bayar se-M. Abang-abangnya udah gak jual gorengan lagi, gue rasa. Jadi buat ngutang-ngutangin orang, jadi rentenir. 271T. Ih, gue bagi-bagiin 100.000 sehari sama anak-anak. Abisnya kapan ya? Abisnya pas 2607 miliar tahun kemudian baru abis. 271T. Ya ampun, utang loli gue bayarin. Ih. Ya ampun, uang gak mau banyak banget ya. Gue dikasih duit kerjaan 10 juta aja, gue rasanya udah anjing, orang kaya nih gue nih sekarang nih. 10 juta gue bisa ngajak mama bapak gue makan. Ini 271T. Bayangkan. Ha! Ini yang ketawa doang. Jadi ya itu teman-teman, si netizen itu kalau punya uang 271 T, mau beli gorengan, mau dibayar 1 M katanya, mau jadi rentenir, mau jadi wah pokoknya. Coba inilah ya, terus ya. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari Solonya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang kenal-kenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempat jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong, jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin, oh ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana ngalirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah, kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan.
Bisa-bisanya orang tuh bilang, Sandra Dewi yang kuat ya, yang tegar ya, semangat ya, support terus suami kamu, Tuhan selalu bersama kamu, Tuhan selalu memberikan jalan. Hah? Maksudnya semangat apa? Semangat terus berkorupsi gitu, semangat terus untuk menghabiskan uang itu, uang yang bertriliun-triliun itu. Maksudnya gimana juga nih, Tuhan selalu bersamamu, gimana nih maksudnya? Tuhan ini tuh lagi ngasih hukuman nih buat mereka, makanya Tuhan itu lagi ngambil semua harta yang kamu miliki, karena harta yang kamu miliki itu harta ngambil punya orang, punya negara lagi. Aku lagi kepikiran nih, kira-kira yang korupsi kayak gitu bertriliun-triliun itu dihukumnya penjara berapa lama ya? Terus kena denda berapa M atau berapa T ya? Kalian bakal percaya nggak suami Sandra Dewi itu kira-kira bakal dipenjara beneran nggak? Atau meskipun dipenjara, paling juga berapa tahun dan itu masih bisa kipas-kipas sama duitnya ya kan? Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya, dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it gak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari ininya ya, apa namanya, korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia. Paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Jangan cuma segitu, belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya endorsement banyak, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermenya aja udah ketutup kali gitu loh. Nah ini loh salah satunya nih, harusnya kalian penegak hukum jangan kong kali kong ya. Yuk tegakkan dan miskinkan orang-orang yang korupsi itu. Setuju nggak kalian? Mudah-mudahan setuju sama saya ya. Kayaknya enak banget ya orang korupsi. Kita susah-susah cari duit kemana-mana, dia enak-enakan dapat duit dan menikmati semua fasilitas private jet, barang-barang branded. Kok sirik? Gak sirik, tapi ini sebagai pengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu harus halal. Paham? Salam kita gading. Dalam waktu Wow, hanya dikasih hukuman berapa, 20 tahun ya kalau nggak salah kata Lita Gading itu ya, dan dikasih denda hanya 1 miliar. Jadi kalau menurut saya 1 miliar ya kecil banget dibanding 271 T ya, benar kata si Lita Gading itu, ibaratnya hanya 100.000 kalau dibandingkan dengan yang dikorupsi sebesar 271 triliun gitu ya. Yuk lanjut lagi ya teman-teman. dekat, Sandra Dewi akan diperiksa Kejagung sebagai tersangka apabila terbukti. Ya, memang seharusnya sih begitu ya. Dia juga diselidikin dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena biar bagaimanapun itu si SDW itu sudah menikmati hasil korupsi dari yang dilakukan HM suaminya. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu sumber dana kekayaan suaminya ya. Walaupun ya banyak gitu netizen yang berspekulasi dan masih membela dia, oh ini kayaknya SDW memang nggak tahu deh gitu penghasilan suaminya tuh dari mana gini-gini dan segala macem ya. Tapi menurut gua sih paling enggak dia tahu ya, tapi dia diem gitu. Makanya kan selama ini kan dia tuh nggak terlalu vulgar gitu pamerin semua hartanya.
walau ya tetap aja ada lah yang dia pamerin ya, kayak glamor dia sama keluarganya yang kamu seupai itu ketika ke Amerika atau ke Jepang dan lain sebagainya. Barang-barang branded dia baik yang di endorse maupun yang dia pakai dalam setiap postingan dia di akun sebelah, ya kan gitu. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu, dia sudah menikmati hidup mewah, barang branded, fasilitas luxury dari apa yang dihasilkan oleh si HM ya, suaminya. Jadi harusnya memang jadi tersangka. Semoga disegerakan. Kasus korupsi timah 271 triliun sampai terseret tuh nama suami Sandra Dewi. 271 triliun itu udah bisa bikin ibu kota baru deh. KPK tolong ya. Kalau tiba-tiba gua dengar ini tersangka-tersangkanya dianggap tidak bersalah atau dihukum 1-2 tahun, gua ngamuk ya. Kita ngamuk ya warga Indonesia. Wow. Itu 271 triliun buat orang-orang miskin, kalau dibagiin itu orang miskinnya bisa beli rumah masing-masing loh. Atau kalau dikembangkan ke infrastruktur Indonesia, udah maju Indonesia. Ih, gue geram. Boleh gue tunjuk gak? Guys, menurut sumber berita yang dipercaya nih, Wow, jadi ini ya, kalau seandainya si netizen itu sebelumnya tadi dia, kalau hanya nanti KPK hanya menghukum hanya 1 tahun 2 tahun, ini sih mbak tadi itu netizen itu mau marah katanya ya, betul apa enggak ya? Nih coba lanjut lagi ke Lita Gading ya. ya Sandra Dewi katanya stres karena mendapatkan berita yang mengagetkan ini gitu ya. Suaminya diciduk menjadi tersangka korupsi dan korupsinya nggak tanggung-tanggung guys, 271 triliun kalau nggak salah ya, atau berapa tuh guys, coba dikoreksi. Nah jelas saja karena yang namanya Sandra Dewi itu dia aktif di sosial media, di Instagram dan sebagainya. Dan banyak sekali netizen menggeruduk ke Instagramnya dia, katanya wah mencaci maki dan memberikan cemoohan-cemoohan yang sangat-sangat merendahkan dia gitu lah. Itu jelas lah guys, yang namanya sesuatu yang di luar dugaan, dan dia yang tadinya adem ayem terus akhirnya mendapatkan berita yang membuat dia stres, ya jelas aja gitu loh, pasti gitu. Dan dia katanya sekarang lagi tidak baik-baik saja kondisi kesehatannya guys. Nah kita doakan yang terbaik ya, jangan sampai kalian itu menghujat lah. Bagaimanapun juga kan Sandra Dewi nggak tahu apa-apa soal ini, menikmati hasil dari korupsinya kita nggak tahu loh guys, Allahu alam gitu loh. Tapi ya memang namanya suami istri ya pasti sedikit banyak dia menikmati, yaitu dengan mungkin kenikmatan seperti private jet lah, atau tas branded, atau semua barang-barang dia itu tidak ada yang tidak branded gitu guys. Itu kan salah satu dari contoh yang menikmati dari hasil pendapatan suami gitu. Makanya saya bilang jadi istri jangan terima asal aja gitu loh. Biar bagaimanapun kita diberikan kemewahan yang luar biasa, tetap kita harus tahu dari mana sumber keuangan itu gitu ya. Jadi sebagai istri yang baik, istri yang care dan peduli kepada suaminya, bukan berarti kita mau ikut campur tentang bagaimana pendapatan suami ini, ya kita harus saling mengingatkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sih ya, kasihanlah Sandra Dewi, janganlah kalian itu hujat gitu ya. Tetap kita psikologis praduga tak bersalah guys, yang bersalah kan suaminya bukan dia. Oke? Jadi saya minta tolong sekali lagi, jangan membuat kegaduhan yang mempelintir berita itu yang seakan-akan malah justru Sandra Dewinya yang salah gitu. Bukan gitu ya guys. Jadi berpikir positif, biarkanlah ini sudah ditangani oleh hukum ya. Semoga hukum ditegakkan yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya, maka uang yang sudah dikorupsi itu bisa kembali ke negara dan kita bisa mendapatkan hasilnya juga gitu ya. Oke guys, gitu aja, jangan sampai kita berpikiran negatif kepada orang lain ya. Salam Lita Gading. Oke, itulah ya tanggapan dari netizen-netizen itu. Yang terakhir dari Lita Gading berpesan untuk semuanya jangan sampai berpikir negatif ya, karena belum tentu Sandra Dewi itu tahu dengan kasus itu ya. Dan juga kalau menurut saya itu ini buat pembelajaran buat kita semua, jangan sampai berprasangka ya, dan mempunyai pikiran yang negatif itu dibuang aja, disingkirkan ya, apalagi sekarang di bulan puasa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan
Buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.